Bapak-bapak, ibu-ibu yang kukasihi di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang diberi lagi kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat ke-8. Saya akan membacakannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Hari ini tema yang diberi kepada saya adalah ketaatan mutlak. Ketaatan total. Begini Bapak-bapak, ibu-ibu, Yesus mati. Dia menjadi manusia. Sampai dia menjadikan diri sebagai seorang hamba. Dia Allah. Tapi dia menjadi manusia, menjadi hamba, dan mati. Mengapa dia lakukan seperti itu? Mati, menjadi manusia, menjadi hamba. Mengapa? Karena dia taat kepada Bapa di surga. Dari awal dia bukan manusia. Dia bukan hamba dari awal. Tapi dia mentaati Bapaknya di surga, dan dia menjadi manusia sebagai Allah dan menjadi hamba sebagai Allah. Hari ini kita harus menyelidiki nas dari ayat 1. Kita membaca ayat 5 sampai 8. Dia menjadi manusia, dia menjadi hamba, dia mati. Tapi tidak hanya ayat 5 sampai 8, tetapi kita harus selidiki firman Tuhan hari ini dari ayat 1 sampai 4. Temanya kerendahan hati. Di gereja harus rendah hati. Rendah hati. Kemudian sebagai contoh kerendahan hati yang terutama yaitu Yesus Kristus. Dia mati, dia menjadi manusia, dia menjadi hamba. Mengapa? Walaupun dia sendiri adalah Allah, tapi dia sangat rendah hati. Rendahkan diri sampai menyangkal diri. Sedikit pun masih ada sebagian diri dia tidak bisa menyangkal diri. Kalau tidak bisa menyangkal diri, dia tidak bisa rendah hati. Dia betul-betul menyangkal diri. Dia betul-betul rendahkan diri.
pada saat itu bisa menaati mutlak. Menyangkal diri, rendahkan diri, dapat menaati secara total. Kita melangkah satu langkah ke depan gampang, tapi melangkah 1000 langkah ke depan sulit. Kita menjadi sedikit miskin bisa, tetapi Allah menjadi miskin, Allah menjadi manusia, itu sulit sekali. Sebenarnya tak mungkin. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Tidak boleh Allah adalah manusia. Allah menjadi manusia. Kapan bisa seperti itu? Ketika merendahkan dirinya, Allah bisa menjadi manusia. Allah Bapa berkata kepada Yesus Kristus, anaknya, jadi manusia. Yesus menyangkal diri, merendahkan diri, akhirnya dapat menaati. Yesus sebagai Allah menjadi manusia, menjadi hamba sampai mati. Yesus mati. Kelihatannya lemah. Mengapa mati? Karena lemah. Tetapi Yesus mati bukan karena lemah, tetapi dia mati karena dia menaati Bapaknya secara total. Mari kita selidiki lebih dalam lagi tentang salib Yesus atau kematian Yesus Kristus. Dari Markus pasal 15 ayat 37 sampai ayat ke-39. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan membacakannya. Coba dengan teliti. Markus pasal 15 ayat 37 berbunyi demikian. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil tiga hal yang agung. Yang pertama, di atas kayu salib Yesus bersuara nyaring. Berserulah dengan suara nyaring. Di atas kayu salib, Yesus bersuara nyaring. Biasanya suara nyaring itu muncul dari manusia ketika manusia itu sakit sekali, takut sekali, khawatir sekali. Suara itu Tuhan katakan di atas kayu salib. Tetapi ketika Yesus bersuara nyaring, tidak karena takut, tidak karena sakit,
Bapak-bapak, ibu-ibu, Yesus memakai suara nyaring kapan? Bapak-bapak, ibu-ibu tahu? Ketika di laut, angin besar, lombak besar, murid-murid di dalam perahu, mereka sangat takut. Tetapi pada saat itu Yesus bersuara nyaring untuk menghardik ombak besar. Ombak besar mengkacaukan manusia. Takut, khawatir, dan lain sebagainya. Jadi di belakang ombak besar, iblis bekerja. Pada saat itu Yesus bersuara nyaring terhadap setan yang bekerja di dalam ombak besar. Menghardik. Untuk itu Yesus bersuara nyaring. Setan, diam. Karena itu suara nyaring yang dipakai di atas kayu salib oleh Yesus bukan karena takut, khawatir. Tetapi suara nyaring adalah suara Tuhan untuk menghardik, mengalahkan kuasa iblis yang bekerja di belakang manusia melalui dosa-dosa. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oleh karena itu, suara nyaring yang dipakai oleh Yesus Kristus adalah bukan suara ketakutan, kekhawatiran, tetapi suara untuk menghardik, mengalahkan kuasa setan. Di atas kayu salib, secara fisik sangat lemah, tetapi dia berkuasa untuk mengalahkan kuasa setan. Karena itu, salib, kematian Yesus bukan karena Yesus lemah, tidak berkuasa. Tetapi di atas kayu salib pun Tuhan berkuasa untuk menghardik kuasa setan. Pada saat itu dia menanggung semua dosa manusia sebagai penggantinya. Karena itu dia mati untuk hukuman dosa dari manusia. Tetapi di situ ada kuasa untuk menyelamatkan. Salib bukan lambang kelemahan, tetapi salib adalah lambang kuasa. Yesus Kristus. Salib kuasa. Salib berkuasa. Yang kedua dari Markus pasal 15, ia bersuara nyaring, dan yang kedua menyerahkan nyawanya. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di atas kayu salib Yesus dikatakan dibunuh. Tetapi orang yang membunuh Yesus Kristus, Yesus tidak dibunuh. Dia cuma menyerahkan nyawanya. Dibunuh, kalimat yang dipakai bukan kalimat pasif. Tetapi kalimat yang dipakai adalah kalimat aktif. Dia sendiri menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia yang berbuat dosa. Dia lemah dibunuh? Bukan. Dia ada kuasanya. Nyawanya tidak diambil oleh siapapun, oleh apapun. Cuma dia menyerahkan nyawanya. Sekali lagi, salib bukan lambang kelemahan,
Tetapi salib adalah kuasa atau berkuasa untuk menyelamatkan. Kemudian ayat 39, salib arti yang ketiga begini, kepala pasukan. Ia mengaku bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Kepala pasukan itu siapa? Pasukan, kemudian orang Romawi yang tidak percaya. Tapi di atas di depan kayu salib, dia mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Secara fisik, Yesus begitu lemah. Tetapi secara rohani, Yesus berkuasa untuk mengubah seorang dari tidak percaya ke percaya. Mempengaruhi artinya berkuasa untuk mengubah orang yang lain. Karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, salib, kematian Yesus bukan karena lemah, tetapi dia mati menjadi manusia karena ketaatan. Menaati kepada Bapa di surga. Kapan? Ketika dia menyangkal diri, merendahkan diri. Merendahkan diri, dia jadi lemah secara luar. Secara bentuk. Memang dia lemah, mati, dibunuh, menjadi hamba manusia. Tetapi secara dalam, di dalam masalah isi, dia berkuasa untuk menyelamatkan orang yang lain. Semua orang yang berbuat dosa, semua orang yang ada di dunia, dia berkuasa untuk mengubah, untuk menyelamatkan dunia ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita membuat rumusan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rumusan pertama. Rumusan pertama yaitu menyangkal diri, merendahkan diri, menyangkal diri. Pada saat itu dapat menaati sampai mati, sampai jadi hamba, tetapi akibatnya menang. Karena berkuasa. Kuasa itu muncul dari mana? Dari ketaatan. Merendahkan diri, menyangkal diri, mati. Secara luar kelihatannya kalah dan mati. Tetapi sebenarnya akibatnya berkuasa untuk menang dan untuk menyelamatkan dunia. Karena itu kita dapat membuat satu rumusan, yaitu ketaatan adalah kuasa. Kuasa muncul dari ketaatan. Kita setengah-setengah, taat tidak taat. Di situ tidak ada kuasa. Tetap taat mutlak. Di situ muncul kuasa. Ketaatan adalah kuasa. Kuasa muncul dari ketaatan. Ingin berkuasa? Kalau itu bapak-bapak, ibu-ibu harus menaati firman Tuhan. Menaati perintah Tuhan. Saya harus hidup. Saya perlu uang.
Saya makan dulu, ada sisa untuk Tuhan. Masih dirinya sebagian masih hidup. Kalau itu ketaatan tidak ada, kuasa tidak ada. Kita taat, serahkan diri kepada Tuhan, menyangkal diri, mengaku dia saja adalah Tuhan. Pada saat itu Tuhan memberi kekuatan. Carilah kerajaan terlebih dahulu, Tuhan akan menambahkan segalanya. Taat dulu, Tuhan akan memberkati. Tapi kita katakan begini, ada sesuatu saya bisa taati. Di dalam hidup itu tidak ada kuasa. Ya hidupnya begini-begini aja, begitu-begitu aja. Jadi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, secara duniawi, secara luar, secara bentuk mati. Mengapa? Karena menaati. Tetapi secara dalam, menurut isinya, Yesus masih hidup. Itu akibat ketaatan. Kelihatannya mati, tapi tetap hidup. Mengapa tidak mati? Sebenarnya karena ada kuasa. Kapan? Ketika betul-betul mati, ketika betul-betul menaati, dapat hidup karena berkuasa. Misalkan di dalam hidup kita sehari-hari, kita kalah oleh orang yang lain. Ya kita malu kan? Tetapi menurut firman Tuhan, kalah aja. Tidak perlu malu. Menaati firman Tuhan. Dikalahkan, kalah. Kalau kita menaati, kalau itu sebenarnya sebagai akibat kita menang. Di depan manusia kita kalah, tetapi di depan manusia Tuhan katakan kamu menang, gitu loh. Kita direndahkan oleh orang yang lain, dimarahi oleh orang yang lain. Wah, kalau kita diam, sepertinya kita kalah, karena itu kita merasakan malu. Tapi kalau orang yang lain merendahkan diri kita direndahkan aja. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita menaati firman Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan akan meninggikannya pada waktunya. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hari ini Tuhan merendahkan diri, menyangkal diri, mengosongkan diri, kemudian menaati, betul-betul dibunuh, dia akhirnya mati aja. Tidak membalas, dibunuh, dia mati. Artinya bukan karena dia kalah, bukan karena dia lemah, tetapi karena dia menaati kepada Tuhan, Bapa di surga. Akibatnya apa? Dia berkuasa untuk menyelamatkan dunia. Semua orang yang berbuat dosa, sebenarnya dia berkuasa untuk menyelamatkan orang-orang, semua orang yang percaya kepadanya. Kuasanya dari mana? Dari ketaatan. Ketaatan mutlak adalah kuasa. Kuasa dari ketaatan mutlak. Taat pada firman Tuhan itu adalah kuasa. Ketika kita betul-betul menaati firman Tuhan, kita berkuasa.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak menaati Tuhan, orang yang marah kepada saya juga marah kepadanya. Dunia mengolok kita, menertawakan kita. Kok orang Kristen begitu ya? Tetapi kita taat. Ada orang yang marah, ada orang yang merendahkan, mencaci maki saya tetap diam. Saya tetap terima. Kelihatannya lemah atau kelihatannya orang bodoh. Tetapi dunia berkata, kok orang itu benar-benar orang Kristen. Itu berarti ketika kita menaati, dunia berkata kepada kita, kita adalah terang dan garam. Terang dan garam artinya apa ya? Kita mempunyai pengaruh terhadap dunia. Betul orang Kristen. Orang Kristen betul hidup begini. Akhirnya menghormati Tuhan kita yang kita percayai. Kita mempunyai pengaruh terhadap dunia. Kemudian dunia akan mulai berubah. Kita kalah bukan karena lemah, tetapi karena menaati Allah. Kita menjadi terang dan garam. Itu menjadi kuasa yang bernama pengaruh. Ketika kita menaati, merendahkan diri, kemudian kita akan menjadi terang dan garam. Dengan kata yang lain, kita akan menjadi pengaruh terhadap dunia. Kita mempunyai kuasa untuk mengubah dunia. Kuasa yang tertinggi, kuasa yang utama adalah salib. Kita hidup menurut salib Yesus Kristus. Orang-orang marah kepada Yesus, tapi Tuhan tidak membalas. Mencaci maki, pukul, tapi Tuhan tidak. Menaati bukan karena dia lemah. Menaati bapaknya. Akibatnya dia berkuasa. Mengubah dunia, menyelamatkan dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita hidup menurut rumusan rohani kita. Ketaatan adalah kuasa. Mau berkuasa, memiliki banyak uang, memiliki kuasa, memiliki hormat dari orang yang lain, taat. Ada rumusan ketaatan adalah kuasa. Ada susunan, urutan. Kala dulu Tuhan akan memberi kemenangan. Rendahkan diri, Tuhan akan tinggikan. Kita diri sendiri mau tinggikan diri, dunia akan bantah kita. Kok orang Kristen begitu? Tapi ketika Tuhan tinggikan, kita jadi tinggi, mempunyai pengaruh, mempunyai kuasa terhadap dunia. Jangan lupa rumusan kita. Ketaatan adalah kuasa. Kuasa dari ketaatan. Yesus taat mutlak, kita mengikuti hidupnya. Taat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.